Silakan duduk jemaat Tuhan. Bagaimana kabar saudara hari ini? Saya ingin mengucapkan selamat tahun baru ya. Bukankah adalah satu ucapan syukur saudaraku kalau hari ini kita masih bernafas. Kita ada, kita melalui 2023, saya percaya itu pun adalah anugerah. Saya tahu 2024 ini adalah tahun yang spesial. Itu sebabnya tangkap sungguh-sungguh rema di tahun ini. Tangkap sungguh-sungguh rema di tahun ini. Kerjakan dengan segenap hati saudaraku. Rema itu kerjakan dengan segenap hati. Doa saya ada anugerah Tuhan, ada penyertaan Tuhan menjadikan rema itu atas hidupmu, atas hidupmu, atas hidupmu. Tepuk tangannya boleh sekali lagi yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Saya akan memulai saudaraku di tahun ini the year of great multiplication. Tahun pelipat gandaan dahsyat. Dan saudara, saya akan memulai dengan mengajak saudara membaca apa yang terjadi di dalam kehidupan bangsa Israel. Dari Keluaran pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Yang sudah ketemu boleh katakan amin. Yang ketemunya lihat di depan juga aminnya nggak kalah keras. Boleh bantu saya baca ayat 1, saudara baca ayat 2, kita bergantian. Inilah nama para anak Israel yang datang ke Mesir bersama-sama dengan Yakub. Mereka datang dengan keluarganya masing-masing. Ayat 2, Ruben, Simeon, Lewi, dan Yehuda. Isakar, Sebulon, dan Benyamin ayat 4. Dan serta Naftali, Gad, dan Asyer. Seluruh keturunan yang diperoleh Yakub, garis bawah ini saudaraku berjumlah berapa? 70 jiwa. Tetapi Yusuf telah ada di Mesir, ayat 6 sama-sama 23. Kemudian matilah Yusuf serta semua saudara-saudaranya dan semua orang yang seangkatan dengan dia. Jadi saudaraku, ini adalah kisah bagaimana bangsa Israel itu bisa sampai akhirnya tinggal di Mesir. Dimulai kalau saudara ingat, di zamannya Yusuf itu terjadi dua hal yang sangat extraordinary. 7 tahun masa kelimpahan dan 7 tahun masa kelaparan. Masih ingat ya kisahnya saudaraku. Di 7 tahun yang kedua, yaitu 7 tahun masa kelaparan, bangsa Israel sudah tidak tahan saudaraku. Yakub bersama dengan keturunannya mereka pindah ke Mesir. Pada saat itu kalau saudara masih ingat, Yusuf sudah menjadi Perdana Menteri di Mesir. Tuhan pakai Yusuf memeliharakan seluruh keluarganya. Yusuf memboyong seluruh keluarga besarnya saudaraku, dan Alkitab mencatat mereka berjumlah 70 orang. Pindah ke Mesir, saudara. Nah, poin saya bukan di situ. Poin saya ada di ayat yang ke-7. Dari 70 orang itu, ayat 7 ini saudaraku akan menjadi ayat emas kita di 2024. Dimulai dari 70 orang, ayat 7 berkata, orang-orang Israel beranak cucu. Dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Dalam bahasa Indonesianya ada beberapa terjemahan yang menurut saya kurang jelas saudaraku. Saya akan ajak saudara membaca dari terjemahan bahasa Inggrisnya. Mungkin bisa dimunculkan di depan. Dalam terjemahan versi King James dikatakan seperti ini saudara. And the children of Israel were fruitful. Yang pertama fruitful. Catat ya saudaraku, berbuah. Saya nggak tahu seberapa yang ada di tangan saudara saat ini. Tapi di 2024, dengan seberapa yang ada di tanganmu, engkau akan berbuah. Engkau tidak akan berkurang. Engkau tidak akan stagnan. Engkau akan berbuah. Dan ayat ini dilanjutkan, setelah berbuah, nah ini lihat saudaraku. Saudara bisa menemukan ada peningkatan demi peningkatan di sini yang akan muncul dari ayat ini. Setelah fruitful, increase abundantly. Mungkin ada gak sih terjemahan bahasa Inggrisnya? Enggak ada ya? Kalau ada di media bisa dimunculkan. Increase abundantly. Jadi pertama awalnya dari yang ada itu berbuah dulu. Setelah itu bertambah-tambah. Bukan hanya increase abundantly. Setelah bertambah, multiply. Berlipat kali ganda.
1 jadi 2, 2, 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16. Tidak berhenti sampai di situ. Wax exceeding mighty. Bertambah dengan dahsyat, saudaraku. Sampai the land was filled with them. Yang saya perkatakan, saudaraku, inilah yang saya sebut the great multiplication. Saya enggak peduli dengan berapa yang ada di tanganmu. Tapi saya berkatakan, stop di 2023, 2024 tidak akan berkurang. Stop di 2023, di 2024 tidak akan stagnan. Awalnya engkau berbuah, tetapi setelah itu buahmu bertambah. Setelah itu engkau akan bermultiplikasi. Sampai engkau memenuhi apa yang jadi rencana Tuhan di dalam kehidupanmu. Doa saya, the great multiplication bukan hanya terjadi atas gereja ini. Oh, saya perkatakan atas gereja ini terjadi. Tapi doa saya itu terjadi atas hidupmu, 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 hidupmu. Jadi tahun di mana engkau berlipat ganda. Saya akan melihat ya saudaraku di Jakarta ini. Dari 1 toko, kau jadi 2 toko, kau jadi 3 toko, kau jadi 4 toko, kau jadi 5 toko. Apa yang ada di tanganmu, kepercayaan yang tadinya hanya sedikit, dilipat gandakan, berbuah, jadi banyak, jadi multiplied. Bukan hanya itu, engkau yang tadinya baru mau pegang 1 proyek aja udah bingung. Tuhan tambahkan jadi 2 proyek, 3 proyek, 4 proyek, 5 proyek, dimultiplikasikan atas hidupmu. Sebagian dari saudara mungkin berkata kepada saya, Pastor, ya wajarlah. Itu terjadi karena ada Yusuf. Ya karena memang di zaman itu yang jadi Perdana Menterinya Yusuf. Ya wajar kan? Di bawah kepemimpinan Yusuf sendiri ya tentunya mereka bisa berkembang dengan begitu dahsyat. Tapi izinkan saya saudaraku bacakan kepada saudara ayat yang ke-6 tadi. Di sana dikatakan seperti ini. Sampai di satu titik. Kemudian matilah Yusuf. Semua saudara-saudaranya dan orang yang seangkatan dia sudah meninggal, saudara. Saya jam ke ayat yang ke-12, saya akan ajak saudara untuk melihat. Anehnya, pada saat Yusuf sudah meninggal, bahkan saudaraku, ayat 12 mengatakan, tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Masuk akalnya saudaraku, bangsa Israel bisa bermultiplikasi. Itu kalau jumlah kelahiran dengan jumlah kematian lebih banyak kelahirannya. Make sense dong? Baru mereka bisa multiplikasi. Tapi bagaimana bisa mereka bermultiplikasi justru di tengah mereka keadaan ditindas? Kalau saudara masih ingat, pada saat itu Firaun mengeluarkan satu aturan di mana anak-anak laki, bayi-bayi laki-laki di Israel yang lahir harus dibunuh. Amazingnya, di tengah masa yang sukar seperti itu saudaraku, mereka justru bertambah banyak. This is my point. This is my point. Great multiplication yang Tuhan akan kerjakan, dikerjakan dengan cara ajaib. Bukan terjadi hanya di masa baik. Jangan salah saudaraku. Bahkan di masa di mana seolah-olah buat manusia mustahil. Ini yang saya sebut sebagai the grace to multiply. Anugerah untuk bermultiplikasi. Kenapa saya sebut grace? Secara manusia gak masuk akal. Hitungan kalkulasi gak bisa dong, yang dibunuh ini kok. Mereka sudah dihambat begitu rupa kok. Harusnya jumlah mereka berkurang. Tapi kenapa jumlah mereka bertambah? Ini kata kuncinya. Dengarkan ini saudaraku, ini kata kuncinya. Multiplikasi yang terjadi bukan terjadi karena Yusuf. Saya berdoa ya saudaraku, karena ada orang-orang di sini. Engkau takut kehilangan Yusufmu. Siapa Yusuf? Yusuf adalah sesuatu ataupun apa, ataupun seseorang yang for a short moment, untuk waktu tertentu dalam hidupmu dipakai Tuhan untuk menopang engkau.
Yusuf itu berbicara tentang orang yang dipakai Tuhan untuk memberkati engkau. Pintu yang dipakai Tuhan untuk membuka jalanmu. Orang-orang yang dipakai dibawa Tuhan dalam kehidupanmu untuk meluruskan jalanmu. Tapi dengar ini saudaraku. The great multiplication bisa terjadi di masa sukar bukan karena Yusuf. Tapi karena sumbernya dari Tuhan. Jangan pernah lupakan yang satu ini. Sumbernya harus dari Tuhan. Bukan mengandalkan Yusufnya. Bukan megang kenceng Yusufnya. Tapi Tuhan harus jadi prioritas nomor satu. Fokusnya harus benar. Dan fokusnya harus Tuhan. Ketika fokusnya benar, lihat. Mau masa sukar, mau keadaan yang tidak memungkinkan sekalipun. Dia akan membuat engkau bermultiplikasi. Orang di kiri kananmu melihat apa yang terjadi atas hidupmu. Mereka terheran-heran karena mereka sadar it must be God. Saya boleh dengar kata amin yang paling keras dari tempat ini. Aminnya yang lebih keras dari tempat ini. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. It must be God. Sumbernya harus dari Tuhan. Fokusnya harus benar. Dan lihat saudaraku, perhatikan ini. Dalam kehidupan dari sejak keturunan nenek moyang kita, leluhur kita, saudara harus tahu. Mereka adalah orang-orang yang justru bermultiplikasi di masa sukar. Dimulai dari Abraham saudaraku. Tuhan kasih janji sama Abraham. Tapi bukankah Abraham dan Sarah mandul? Tapi yang gak banyak orang tahu, kita buka yuk. Kejadian 25 ayat 21. Saya bacakan di bagian B ya saudaraku. Oke, kita mulai dari 25 ayat 21 bagian A. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya. Sebab istrinya itu mandul. Kita sudah sering dengar, Abraham Sarah gak bisa punya anak sampai masa tua. Tapi ternyata saudaraku, janjinya besar. Tapi Abraham Sarah mandul. Ishak Ribka juga mandul. Secara manusia, janji Tuhan tidak bisa digenapi atas kehidupan Abraham dan keturunannya. Karena katakan Abraham punya anak pun sampai di Ishak berhenti saudara. Boleh gak 2024 ini saya minta saudaraku. Sama seperti yang dilakukan oleh Ishak. Mulai yuk berdoalah Ishak kepada Tuhan. Tahun ini ya saudara. Kalau engkau lihat yang ada di tanganmu sedikit. Kalau engkau lihat, aduh pastor yang saya punya gak seberapa. Boleh gak saudaraku? Di tahun ini sama seperti Ishak. Engkau berani melihat visi besar yang dari Tuhan. Berani untuk tangkap rema yang dari Tuhan. Sekalipun mustahil. Abraham sudah gak mungkin bisa, anak cuma satu, Ishak. Dari istri Sarah ya saudaraku. Tapi ternyata Ishak pun mengalami seperti papanya. Ribka juga mandul, gak bisa punya anak. Tapi amazingnya Ishak memberanikan diri. Ayat ini mencatat, Ishak berdoa kepada Tuhan. 2024 jangan dimulai dengan strategi manusia yuk. Jangan dimulai dengan pola pikir kita, kehebatan kita, kekuatan kita. 2024 dengan apa yang ada di tanganmu. Berani melihat visi besar, setelah itu berdoa kepada Tuhan. Dibawa di dalam doa. Tangkap remanya. Kalau remanya adalah the year of great multiplication. Terlepas dari apa yang ada di tanganmu, tangkap remanya. Tapi setelah itu mulai di dalam doa. Tuhan, saya gak punya apa-apa saat ini. I don't know what to do. Saya gak tahu mau start dari mana. Mulai di dalam doa. Dan lihat saudara, ketika Ishak memulai di dalam doa,
ayat bagian B mengatakan apa? Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Ada orang-orang di sini yang ketika kau berdoa, nanti setelah kita selesai dari firman ini kita akan berdoa. Saudara akan maju ke depan dan saudara akan didoakan. Saya minta saudara pada saat engkau maju, engkau didoakan. Belajar menjadikan. Pastor, jadi ini tuh gimana? Saya harus apa? Banyak orang Kristen gak tahu cara menjadikan saudara. Doa habis didoakan duduk terus habis itu bingung. Lihat kiri, lihat kanan. No. Ketika nanti saudara didoakan, saudara duduk, dijadikan. Caranya gimana? Ambil rema firman ini. Dengan 70, mereka bertambah banyak. Mereka be fruitful. Perkatakan itu. Sambil kau perkatakan, imajinasikan saudara. Masing-masing aplikasi dalam dirimu sendiri. Oh, perusahaannya jadi tambah banyak. Tokonya jadi tambah banyak. Oh, yang tadinya dalam satu keluarga baru satu orang terima Yesus. Sekarang mamahnya terima Yesus. Papahnya terima Yesus. Kakaknya terima Yesus. Adiknya terima Yesus. Itu cara kau menjadikan. Engkau terima, setelah itu diperkatakan firman itu dengan perkataanmu. Oh, mamaku terima Yesus Tuhan. Mamaku menerima kebenaran firman. Papaku tahun ini kebenaran dibukakan dalam itu diperkatakan saudaraku. Boleh ya saudara? Di awal tahun ini, nanti ketika kau didoakan, yang saya percaya akan ada doa-doa yang dikabulkan oleh Tuhan. Rahim yang tadinya tertutup dibukakan. Dan ajaibnya, sekali rahim Ribka terbuka saudaraku. Enggak lahir satu anak loh. Masih ingat? Ribka lahir anak kembar loh. Siapa? Yakub dan Esau. Artinya apa? It's okay. Kalau saat ini yang ada di tanganmu sedikit. Ketika kau belajar memberanikan diri datang kepada Tuhan. Engkau bawa di dalam doa yang diberikan double porsi. Double porsi. Terima dengan iman saudaraku. Boleh aminnya yang paling keras. Double porsi. Akan ada rahim-rahim yang dibuka saudara. Pastor, maksudnya gimana? Ada rahim berkat yang dibuka. Pernah gak ngalami saudaraku, kalau rahim berkat itu tertutup, Pak, CV-nya bagus tapi gak tahu gimana nyari kerja itu kayak kosong terus. Gak bisa diterima terus loh. Ada yang di sini pernah ngalami? Mau bisnis, entah gimana kalau rahim berkatnya tertutup ya sudah. Kayak jalan buntu semua loh. Nyoba ini gagal, nyoba itu gagal. Nyoba lagi gagal. Loh bukan gak usaha. Tapi kayak gak tahu, gak ada jalan gitu sudah. Tapi saya berdoa ketika engkau memberanikan diri di awal tahun ini ya. Datang kepada Tuhan, engkau berdoa. Alkitab berkata, doamu dikabulkan. Rahim itu dibuka. Rahim berkat yang selama ini tertutup dibukakan. Bukan hanya itu saja saudaraku, saya berdoa ada rahim pikiran yang dibuka. Maksudnya gimana pastor? Ada loh orang-orang tuh yang somehow kayak gak bisa ngelihat gitu. Belum bisa ngelihat. Tuhan sudah kasih tuh kesempatannya. Tapi setiap kali dikasih kesempatan mundur. Apa saya bisa ya pastor? Apa mungkin? Apa saya mampu? Kayaknya bukan bagian saya. Bukan Tuhan gak ngasih loh. Tapi rahim pikirannya itu belum terbuka saudaraku. Jadi gak bisa lihat. Tapi ketika Tuhan bukakan, dengar ini saudaraku. Tiba-tiba ada hikmat. Itu muncul inovasi demi inovasi baru. Saudara tiba-tiba bisa kayak punya pikiran yang kreatif. Saya giniin. Dibawa ya. Saya bisa loh ini. Kayaknya dari situ saudara. Koneksi demi koneksi Tuhan bukakan. Dan lebih-lebih lagi saya berdoa, ada rahim rohani yang dibuka.
Oh yes, ada rahim rohani yang dibuka. Kalau tadinya saudara itu sadar, ngerti, harusnya ngampuni, tapi nggak bisa. Kekuatannya kayak nggak bisa gitu Pak. Mau ngampuni itu kayak Tapi ketika rahim rohmu dibuka, ada kekuatan. Engkau jadi bisa melihat, mengampuni jadi mudah. Ada orang-orang ya saudaraku, sudah tahu itu dosa. Tapi keluarnya susahnya minta ampun. Tapi ketika rahim rohmu dibuka ya, ada kekuatan yang entah dari mana. Tuhan mampukan engkau berhenti. Keluar dari dosa. Engkau yang selama ini obat-obatan, mungkin ada di sini yang minum minuman keras, ada di sini yang mungkin merokok, dimampukan berhenti saat ini juga. Ketika rahim rohmu dibuka ya saudara. Ini yang saya berdoa terjadi. Kehausan yang besar. Untuk cari Tuhan. Di 2024 ini, yang tadinya mau doa susahnya minta ampun. Mau bangun itu rasanya aduh bantal kok enak banget gitu. Tapi 2024, kau diberi kehausan yang besar. Kayak pengen belajar firman, pengen tahu tentang Alkitab, pengen denger lagi, pengen datang lagi. Kehausan yang besar untuk kau beribadah. Bahkan ya saya tantang ya 2024 ini ya saudaraku. Ada orang-orang yang belum pernah puasa sebelumnya. Yuk keluarga Allah tanggal 11 halo. Halo puasa pertama di 2024. Saya tanya nanti minggu berikutnya ya saudaraku. Berapa banyak yang puasa? Saya percaya tidak ada satupun tangan yang tidak terangkat. Entah gimana ya rasanya tuh kayak ada kehausan aja. Dibuat kayak menyala-nyala rohnya. Bahkan di sini nggak ada yang lagi mandul rohnya. Kenapa saya katakan mandul? Ada loh orang Kristen. Satu seumur hidup, satu terus. Dibutuhkan rohmu menyala-nyala. Engkau nggak bisa diem. Kalau rohmu menyala-nyala, kau ketemu orang pengennya cerita. Kalau rohmu menyala-nyala, engkau ketemu orang entah gimana dikasih kata-kata, engkau bisa beritakan Injil. Dan kayak ngajak jiwa itu gampang sekali. Engkau tidak akan datang sebagai orang Kristen mandul. Dari hidupmu, jiwa-jiwa dibawa kenal Yesus. Oh aminnya yang paling keras. Kalau tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Tidak ada satupun yang mandul. Oh kau berjalan ya tiba-tiba rohmu bisa menyala loh. Kau ketemu orang-orang yang kau bahkan gak kenal sebelumnya. Kayak digerakkan Tuhan. Perkataanmu mendatangkan kesembuhan. Tiba-tiba kesaksianmu bikin orang menangis. Saya berdoa itu terjadi di 2024. Atas gereja keluarga Allah ini akan terjadi ledakan jiwa-jiwa. The year of great multiplication. Oh aminnya yang paling keras saudaraku. Saya perkatakan ini dari utara, selatan, timur, barat Tuhan berikan. Keluarga Allah bukan hanya ada sekarang di Jakarta Barat ya. Sudah di Jakarta Utara. Coming soon Jakarta Selatan. Saudara yang tinggal di Jakarta Selatan siap-siap. Coming soon Jakarta Selatan. Jakarta Timur. Jakarta Pusat. Jabodetabek. Oh yes. Spirit yang sama yang kau tangkap ini saudaraku. Lakukan dalam pekerjaanmu. Spirit yang sama lakukan dalam pekerjaanmu. Tiba-tiba di dalam pekerjaanmu terjadi ledakan seperti itu. Tidak terbatas di satu tempat. Menggurita. Tiba-tiba berkembangnya bisa begitu cepat. Ini saya katakan sudah 2023 sudah stop. Stagnasi, stop kemunduran. 2024 terobosan. Perkembangannya begitu rapid. Perkembangannya begitu cepat. Engkau dibawa itu bukan hanya berjalan, berlari. Tiba-tiba kayak terbang. Kata kuncinya, jadikan Tuhan fokus. Fokus.
fokusnya harus benar. Fokusmu bukan Yusuf, bukan mengandalkan Yusuf. Loh, tapi fokusnya Tuhan. Dimulai dari sebuah doa. Doa di awal tahun. Doa berani menangkap visi besar. The year of great multiplication. Tangkap dulu saudara. Tapi setelah itu kerjakan. Di Januari great multiplication. Februari great multiplication. Maret great multiplication. Kerjakan terus. April, Mei, Juni. Sampai kita tutup 2024 nanti. Saudara berbalik ke belakang dan melihat di 2023. Engkau akan takjub dengan apa yang Tuhan kerjakan atas hidupmu. Jadi dalam hidup saudara. Oh, tepuk tangannya sekali lagi boleh yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Dan hari ini saya akan mengajak saudara belajar dari seorang wanita yang tadinya rahimnya tertutup saudara. Tapi Tuhan multiplikasikan dia dengan dahsyat. Namanya adalah Hana. Kita lihat ya, 1 Samuel ini awal mula dari Samuel sendiri saudara. 1 Samuel 1 ayatnya yang pertama sampai ayat yang ketiga. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Sofim dari pegunungan Efraim. Namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Suf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana, yang seorang lain bernama Penina. Nah ini saudara, Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Ada di sini yang sering dibanding-bandingkan. Kakakmu kok gini, kamu kok gitu. Temenmu loh, udah hebat, sudah jadi CEO, sudah jadi ini, sudah jadi itu. Kamu mana? Kadang bukan orang lain yang bandingin. Tapi kita bandingin diri kita sendiri sama orang lain. Tuhan, faktanya aku masih jauh. Faktanya yang ini begitu. Faktanya temanku yang itu sudah begini. Hari ini saya berdoa ya saudaraku. Engkau yang dalam hidupmu dibandingkan. Sama seperti Hana. Kita belajar yuk. Apa yang dilakukan Hana. Yang membuat dia yang tadinya tidak punya anak. Tapi dimultiplikasikan dengan dahsyat. Yang pertama saudara, kita lihat ayatnya yang ketiga yuk. Apa rahasia Hana? Yang pertama, ayat yang ketiga. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah, mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Pastor, lah kok tiap tahun? Bukankah kita harus ke gereja tiap minggu? Saudara harus tahu, zaman itu bait Allah itu cuma satu. Katakan kita segede Indonesia ini ya saudaraku. Katakan, ini omong kosong, katakan. Bait Allahnya misalkan ya, ada di Papua gitu saudara. Kebayang dong zaman itu gak ada pesawat loh saudara. Untuk saudara mencapai ke sana aja sudah berapa jauh perjalanan. Senggol kiri kanan katakan, puji Tuhan gerejanya deket. Zaman sekarang gereja udah deket aja masih gak ke gereja saudaraku. Saudara bisa bayangkan, untuk Hana dan Elkana mereka datang ke rumah Tuhan. Itu butuh perjuangan begitu rupa. Tapi Alkitab berkata, di setiap tahun mereka itu sebabnya ada momen tertentu. Mereka tuh tiap tahun harus datang saudara. Nah ajaibnya, dari tahun ke tahun mereka pergi untuk datang ke bait Allah. Pertanyaan saya loh, dari tahun-tahun ke tahun mereka datang, sudah terima jawaban doa belum? Belum. Yang saya percaya ya saudaraku, orang Kristen yang tumbuh di keluarga Allah ini adalah orang Kristen kurma kecil. Berhenti generasi stroberi. Orang Kristen yang hanya kuat kalau lihat jawaban doa, kalau lihat mujizat. Tapi saya berdoa yang muncul di keluarga Allah 2023 kami merubah khotbah-khotbah yang ada.
Kenapa? Kami belajar masa pandemi. Harus dibangkitkan orang-orang Kristen yang kuat. Orang Kristen kurma yang akarnya bukan karena dia suka, dia nggak suka. Siapa juga yang suka mau nongol nggak bisa. Tapi karena dia nggak bisa nongol, akarnya terpaksa tuh merambat sampai ke bawah. Dan yang nggak diketahui banyak orang, saudaraku, di bawah ada sumber mata air dalam tanah yang tidak akan pernah kering. Namanya Yesus Kristus Tuhan. Di momen ketika engkau dibentuk, diizinkan mengalami masalah, itu momen kau berdua-duaan dengan Tuhan. Momen pergumulan, momen yang tidak ada. Kadangkala ya saudaraku, ada momen di mana kau punya 1001 pertanyaan yang tidak terjawab. Tuhan kenapa? Tuhan kenapa? Tuhan kenapa? Tapi di momen itu saya berdoa kau tidak tinggalkan Tuhan. Sama seperti kurma kecil itu, di momen itu kau masuk dalam akarmu. Sampai kau temukan di momen itu kau jumpa Yesusmu secara pribadi. Disitulah engkau jadi aras Libanon yang bertambah tua, saudara. Tambah banyak kegunaannya. Semakin tambah umur, semakin tambah tua, bukan gak kepake. Tambah hebat kualitasnya. Semakin tua, semakin dipakai Tuhan, luar biasa. Tidak ada satu orang pun di sini yang pensiun, saya katakan. Oh come on. Zaman sekarang kepengen anak muda sudah pensiun. Gak ada yang pensiun. Di dalam Tuhan hidup bukan hura-hura. Yang mengerti katakan amin. Oh saya tidak against saudara pergi-pergi ya saudaraku. Holiday, go ahead. But that's not the focus of your life. Hidup kita, hidup yang punya misi. Hidup kita, biarpun saat ini sudah bisa pensiun pun ya saudara, menolak pensiun. Kenapa? Tahukah saudara kenapa tidak pensiun? Engkau harus meninggalkan legacy untuk keturunan yang berikutnya. Jangan buat mereka terlalu mudah. Tinggalkan rekor yang begitu tinggi. Sampai keturunan di bawahmu, mereka harus berjuang dengan keras. Harus jadi orang-orang tangguh. Untuk mengalahkan rekor-rekor yang sudah dicapai generasi-generasi yang ada di depannya, saudaraku. Saya berdoa tidak ada orang yang berpikir untuk pensiun. Saya berdoa yang muncul adalah orang-orang yang seperti Hana dan Elkana. Setia, bertekun, ulet terus, komit terus. Bahkan ketika kau belum melihat jawaban doa, engkau belum melihat mujizat terjadi, engkau belum mendapat bukti apapun, imanmu tidak goyah. Imanmu terus kokoh. Orang-orang yang seperti ini ya saudara, Alkitab berkata, justru pada saat Hana berdoa 1 hari di bait Allah, dia mendapatkan mujizatnya. 2024 ada orang-orang setia yang tidak kokoh, yang tidak goyah akarnya, yang terus kokoh, tidak peduli apapun yang terjadi dalam hidupnya, yang Tuhan akan surprise dengan mujizat demi mujizat demi mujizat, demi keajaiban demi keajaiban demi keajaiban. Justru di saat engkau bertekun, terus kerjakan yang baik yang sudah kau kerjakan. Jangan mundur. Terus kalau engkau sudah berdoa, berdoalah lebih lagi. Kalau engkau sudah baca Alkitab, baca Alkitabnya lebih lagi. 2024 ini ya saudaraku akan menjadi tahun yang spesial. Saya excited saudara. Karena even di tengah semua hal yang secara manusia tidak mungkin ya saudaraku. Tuhan buat engkau bermultiplikasi. Saya kan mendengar kesaksian dari banyak orang. Tahun ini, saya tahu, saya melihat, bahkan sudah terjadi. Saya sudah berjumpa kok dengan beberapa orang yang memberi kesaksian kepada saya. Sudah terjadi bahkan di awal tahun. Dan saya katakan kepada mereka, dilipat gandakan lebih lagi. Karena tidak akan berhenti saudara. Masih ingat kan tadi, pertama fruitful kan? Setelah itu increase. Setelah itu multiplied. Setelah itu wax exceeding mighty.
sampai memenuhi. Jadi jangan berhenti sampai di fruitful. Jangan berhenti sampai di increase. Jangan berhenti sampai multiply. Karena yang Tuhan mau kerjakan atas hidupmu besar. Oh, aminnya boleh yang paling keras. Dan yang kedua saudaraku, nah ini saudara. Yang kedua, Hana percaya kepada nubuatan Imam Eli. Apa yang dimaksud di sini? Hana percaya kepada perkataan profetik yang diucapkan. Saya berdoa ya saudaraku, I hope saudara bisa menangkap ini. Caramu merespon firman menentukan hasil. Jadi sejak dari hari ini ketika firman diberitakan, responnya beda. Hana itu ya saudara, jujur ya saudara, kalau kita mau ngomong ya, menurut saudara, Hana dengar rumor enggak tentang skandal yang dialami keluarganya Imam Eli? Lo dengar lo? Itu sudah tersebar di mana-mana kok. Bagaimana Hofni dan Pinehas saudaraku, terlepas Imam Eli tidak. Tetapi dia tidak membawa anak-anaknya, mendisiplin anak-anaknya, memastikan anak-anaknya ada di jalan yang benar. Hana dengar enggak saudara? Dengar. Tapi perhatikan ini, 2024 ya saudara, jaga telinga saudara. Jangan buka telingamu terhadap perkataan yang membuat engkau meragukan firman. Hati-hati saudara. Jangan izinkan pikiran-pikiran yang negatif yang membuat engkau meragukan kebenaran firman sehingga tidak mudah percaya pada firman. Kelihatannya hebat, kelihatannya wah kayak apa, logikanya keren. Tapi apa hasilnya kalau engkau jadi tidak percaya kepada firman? Jaga hati, jaga telinga, jaga mata saudara. Hana memastikan terlepas semua yang dia dengar. Itu kalau Hana mengizinkan ya saudara, jadi kecewa enggak hatinya? Kecewa ya? Terus kalau jadi kecewa, Eli memperkatakan firman, perkataan profetik itu keluar, percaya enggak? Enggak percaya. Kalau waktu diperkatakan kita enggak respon, terjadi enggak? Enggak terjadi. Yang rugi siapa? Saya. Saudara boleh punya pengetahuan yang tinggi. Saudara boleh, saya di dalam sekolah teologi diajarkan saudara. Saya tahu ada hal-hal tertentu itu kalau kita ikuti dengan cara yang enggak benar ya bisa loss. Hati-hati saudara. Mendalami firman harus. Engkau belajar harus. Tapi jangan sampai engkau melencengkan dengan pengajaran-pengajaran yang membuat akhirnya engkau jadi tidak percaya firman. Pastor, kalau gitu cara saya nangkep firman gimana? Gimana supaya saya bisa nangkep firman, merespon terhadap firman in a way seperti Hana ini terjadi di dalam kehidupannya. Saya ajak saudara kita buka Ulangan. Ulangan pasalnya yang ke-32 ayatnya yang ke-42. Saya suka sekali ayat ini. Dengar ini saudaraku. Sebab perkataan ini bukanlah perkataan hampa bagimu. Ketika kau mendengar firman, ini yang harus kau tanamkan. Sebab firman ini bukan firman yang hampa. Oh yes, khotbah ini bukan khotbah yang hampa. Ini bukan khotbah basa-basi. Setiap kali engkau mendengar firman diberitakan ya, tangkep tuh saudara. Dan belajar, tangkepnya karena di budayanya kan kadang-kala kita pastor bukannya yang di gereja harus tenang-tenang, diam-diam, sopan-sopan. Di keluarga Allah tenang aja saudaraku. Brutal juga boleh kok saudara. Kita biasakan budayanya. Begitu firman ditangkap, saudara bilang amin. Itu sesungguhnya apa saudara? Saudara bilang, terjadi atas hidupku. Mau orang lain seperti apa? Orang lain boleh gak bilang amin. Tapi ketika firman disampaikan, kau katakan amin. Engkau sedang berkata, itu jadi atas diriku. Itu bukan hampa, itu bukan omong kosong. Lihat ini saudaraku. Tetapi firman itulah hidupmu. Jadi ketika firman diberitakan,
Engkau nangkep itu seolah-olah itu jadi atas hidupmu. Ketika itu terjadi dengan perkataan ini, lanjut umurmu di tanah. Kemana kamu pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Amazing ya saudara. Sama-sama firmannya saudara dengar. Cara nangkepnya menentukan hasilnya. Saya itu menemukan orang-orang yang bersaksi ya saudara. Pertama yang mereka katakan selalu ini. Pada saat si A, si B, si C, enggak penting pendetanya saudara. Tapi ini loh yang saya selalu dengar kesaksian tuh ngomong kayak gini. Pada saat Pak Jo mengatakan seperti ini, saya tangkap pastor. Saya percaya itu jadi atas hidup saya. Dan Tuhan ajaib. Tuhan jadikan atas kehidupan. Itu kesaksian yang selalu saya dengar saudara. Bukan siapa, tapi seperti apa. Tuhan bisa pakai hamba Tuhan yang manapun saudaraku. Tapi terlepas dari hamba Tuhannya, caramu merespon terhadap firman-Nya itu menentukan seperti apa hasilnya. Mulai dari sekarang di keluarga Allah, kita ciptakan yuk atmosfer seperti itu yuk. Kalau nyembah, kalau muji Tuhan, kalau dengar firman, bukan kata-kata hampa. Kok tangkap seolah-olah itulah hidupmu. Itu yang akan menjadikan langkah-langkahmu di kedepan harinya. Cara yang seperti ini, yang dilakukan Hana, bukan hanya terjadi sekali loh saudara. Saya bukakan lagi ya. Kita lihat ya, 2 kali loh saudaraku. Hana ini luar biasa sekali. 1 Samuel 2 ayat 20 sampai 21. Lihat saudara. Saya amazed dengan wanita ini saudara. Lalu Eli memberkati Elkana dan istrinya. Katanya, Tuhan kiranya memberikan keturunan kepadamu dari perempuan ini, maksudnya Hana saudara. Pengganti yang telah diserahkannya kepada Tuhan. Maksudnya gimana saudara? Tuhan kiranya memberikan kepadamu keturunan pengganti yang telah diserahkan kepada Tuhan. Maksudnya gimana? Samuel sudah besar. Diserahkan sama Tuhan. Tapi lihat, Samuel diserahkan sama Tuhan. Hana bukan jadi gak punya anak loh. Ayat 21. Kita baca sama-sama. Tuhan mengindahkan Hana. Sehingga dia mengandung dan melahirkan berapa saudara? 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Yang pertama siapa? Samuel. Tambah berapa anak laki? 3. Tambah berapa anak perempuan? Totalnya ada berapa? Saya harus mengatakan kepada saudara, di zaman itu anak perempuan gak pernah disebut. Ini kenapa disebut? Ayat ini ingin menunjukkan kepada saudara. Dari yang tadinya 0. Hana itu tertutup rahimnya. Gak bisa punya anak. Tapi ketika dia merespon dengan benar terhadap janji firman Tuhan. Yang 0 dibuat bermultiplikasi. Oh, tepuk tangannya lebih dahsyat lagi. 2024 itu yang saya doakan terjadi. Awalnya boleh 0. Engkau boleh bukan siapa-siapa, 0 apapun, 0 jumlah, 0 influence, 0 apapun, 0 skill, 0 koneksi. Tapi di 2024 kalau kau tahu cara yang benar merespon firman, kau jadikan itu harta. Dijadikan atas hidupmu, bukan hanya menjadi pendengar, tapi jadi pelaku. Dari kesehari terus setia, terus komit, terus bertekun. Tapi at the same time bekerja. Kerjakan terus saudaraku. Lihat di 2024 ini, the year of great multiplication. Digenapi atas hidupmu. Jadi. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Saya undang pemain musik maju ke depan. Saudara, saya akan mengajak nanti kita sama-sama berdoa di awal tahun. Tapi keluarga Allah kita sudah terbiasa ya. Jangan tunggu bola ya. Biasanya orang Kristen didoakan tuh sukanya diunyung-unyung sampai rambutnya berantakan gitu saudaraku. Kalau enggak dinubuatin sampai
saudara. Sampai mulut berbusa saudaraku. Enggak mundur gitu, enggak balik gitu saudara. Tapi saya ajak saudara, saya belajar ini di Nigeria saudara. Betul, saya belajar ini di Nigeria. Mereka adalah orang-orang yang tahu menjadikan firman. Orang Kristen kebanyakan hanya tahu nerima firman kayak gini terus. Tapi nanti ketika kau didoakan, enggak peduli siapa yang doain, enggak masalah. Bukan siapanya. Tapi ketika kau dioles, cuman dioles dalam nama Yesus, the year of great multiplication terjadi atas hidupmu. Ada anugerah to multiply. Cuman gitu doang. Tapi dalam hatimu ya saudara, tangkap tuh impartasinya. Kau terima. Kau tahu kau sudah dapat. Karena nubuatan jadi tidak jadi, kuncinya di saudara. Di mananya pastor? Ketika kau tangkap, dikerjakan terus. Dari bulan ke bulan ya saudaraku, jangan pernah lewat. Saya tahu rema ini sudah sejak dari bulan November saudara. Khotbah ini dijadikan sekitar bulan Oktober November. Maaf saudaraku, saya sudah curi start. Begitu saya dapat itu dari Pak Jo, saya katakan kepada Pak Jo, saya nggak tahu orang lain mau bilang apa dalam hidupku. The year of great multiplication di 2024 aku akan bersiap. Sejak dari bulan Oktober kemarin saya mempersiapkan diri saya saudaraku. Saya memperluas kapasitas hati saya. Kenapa? Kalau itu terjadi dan kau nggak siap, itu akan diberikan kepada orang lain. Oh jangan salah loh saudaraku. Tuhan sering kasih. Once in a while ya dalam kehidupan saudara, Tuhan tuh kasih kesempatan. Tapi ada orang-orang ketika kesempatan itu datang nggak siap. The year of great multiplication itu bukan pada saat itu terjadi di depan saudara. Itu kesiapan hati. Kesiapan hati terjadi dari iman yang terus dibangun. Iman terbangun dari apa? Pendengaran akan firman Kristus. Ketekunanmu yang kau lakukan daily terus. Pada saat nanti momennya datang. Kau siap. Kau berkata, yes Lord. Ready. Secara manusia kau lihat, wah gimana caranya ya? Bisa apa enggak ya? Terus nanti gimana? Tapi it takes faith. Perhatikan baik-baik perkataan saya ini saudara. Itu sebabnya hidupmu disebut the race of faith. Pertandingan iman. Kenapa? Banyak orang gagal karena imannya enggak cukup. To be honest, sorry. Banyak orang jatuh karena masalah, jatuh dalam dosa, menyerah di tengah jalan. Sesederhana, saudara enggak butuh alasan yang lain. Imannya enggak cukup. Itu aja. Berarti kalau seperti itu kata kuncinya sederhana. Yuk, bangun imanmu. Dari hari ke sehari ya saudaraku. Isi tuh, makan firman sebanyak mungkin. Loh gak bisa gak keluar dari situ. Orang Kristen apakah hanya sekedar ini aja hari Minggu ibadah gak cukup. Besok saudara sudah dihantam masalah jatuh lagi. Isi tiap hari. Isi tiap hari. Isi tiap hari. Masalah gantem saudara lagi ya, isi lagi. Apa yang kau dengar, apa yang kau lihat is what you get. Karena iman itu timbul dari pendengaran saudaraku. Dan kenyataannya dari penglihatan, apa yang kau lihat? Banyak iman goyah dari penglihatan ini loh saudara. Mana buktinya, enggak ada, mana. Tapi yang banyak dilupakan orang, iman adalah bukti. So you don't need any proof. Faith is the proof. Nah di titik ini dulu sudah, tricky kan. Doa saya ya 2024 ini tidak ada satupun yang tidak mengalami penggenapan firman ini. Satu demi satu saudara doa tadi dijadikan atas hidupmu. Angkat kedua tanganmu saudaraku. Diberkati saudara oleh Tuhan. Diberkati keluargamu oleh Tuhan. Dalam kehidupanmu the year of great multiplication. Tahun ini menjadi tahun engkau berlipat ganda.
Dimulai dari fruitful, berbuah. Dimulai dari increase, bertambah. Dimulai dari multiplied, bermultiplikasi. Sampai mengembang. Memenuhi rencana Tuhan atas kehidupanmu. Ada grace, anugerah to multiply. Bahkan di tengah masa sukar, di tengah masalah, di tengah tantangan, di tengah hambatan. Sukacitamu tidak berkurang. Damai sejahteramu tidak hilang. Tapi ada keteguhan iman. Sampai engkau mendapatkan anugerah itu. Pulang dengan membawa sukacita. Damai sejahtera Allah Bapa. Cinta kasih Yesus Kristus. Persekutuan dengan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya engkau yang diurapi diberkati. Katakan dengan suara yang paling keras. Amin.